Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kisah pembahasan kita dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjelang hijrahnya beliau ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwasanya peristiwa hijrah itu didahului dengan peristiwa yang amat sangat penting yang disebut oleh ahli sejarah dengan istilah Al-Bai'atul Aqabah. Pada peristiwa Al-Bai'atul Aqabah yang kedua, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ada 12 naqib atau yang disebut dengan pemimpin yang akan bertanggung jawab untuk memperluas penyebaran Islam di kota Yathrib saat itu. Di antaranya 9-nya itu adalah berasal dari suku Khazraj dan yang sisanya berasal dari suku Aus. Dan setelah itu ada satu peristiwa yang telah kita bahas, di antaranya adalah ketika iblis yang saat itu menggunakan kekuatannya dengan mengeluarkan suara dan menyerukan kepada penduduk Makkah saat itu, dan itu masih berada di saat-saat hari Mina. Iblis menyuarakan dengan suaranya yang lantang dan memberikan informasi kepada orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwasanya ada penduduk Madinah yang saat itu masih disebut dengan Yathrib, yang mereka dikatakan ada pertemuan yang dimana pertemuan tersebut adalah bertujuan untuk makar dan berbuat kejahatan. Tetapi saat itu apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy, besoknya mereka mendatangi para qabilah-qabilah, para suku-suku yang berasal dari Madinah. Dan waktu itu yang ditanya adalah orang yang tidak ikut dengan bai'ah, dengan bai'at Al-Aqabah, yang pada akhirnya mereka otomatis menjawab dan mengatakan bahwasanya mereka tidak tahu menahu soal kejadian tersebut. Singkat cerita, ternyata para punggawa dan pemimpin kafir-kafir Quraisy itu tidak diam di situ, tetapi mereka justru masih mencari-cari berita tentang hakikat dan kebenaran berita tersebut. Sampai kemudian datanglah satu informasi yang menyatakan bahwasanya ada saksi mata yang melihat. Dan kemudian di perjalanan pulang para jamaah haji dari Yathrib, karena saat itu posisinya sedang berada di musim haji dan hajinya juga masih haji jahiliyah, ditangkaplah atau dikejarlah 2 orang dari kaum muslimin yang saat itu sudah masuk Islam secara diam-diam dan datang ke Mekah bersama rombongan kafir dari Yathrib. Salah satu di antaranya yang ditangkap itu adalah salah satu tokoh dari tokoh Madinah. Dan kita sudah jelaskan bahwasanya pada akhirnya mereka dibebaskan karena kekhawatiran para pemimpin kafir Quraisy setelah mengetahui bahwasanya yang ditangkap itu dan bahkan disiksa adalah salah satu di antara tokoh penting di kota Yathrib. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy memiliki hubungan kerjasama
di bidang perdagangan, dan mereka mengkhawatirkan kalau seandainya mereka memperpanjang persoalan ini, maka mereka akan mendapatkan kesulitan dalam jalur perdagangan mereka yang biasa mereka lalui ketika mereka ingin berangkat menuju ke negeri Syam. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, setelah terjadinya peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah. Dan harus kita ingat bahwasanya dulu sebagian para sahabat ada yang sudah berhijrah. Kemana? Ada yang masih ingat gak? Berhijrah kemana? Ke negeri Habasyah, ke negeri Habasyah. Dan ini masih ada tersisa. Di Habasyah itu sekitar ada 116 orang sahabat yang sudah berhijrah ke negeri Habasyah. Habasyah itu seperti yang saya sudah jelaskan, itu mungkin antara negeri yang disebut dengan Ethiopia atau Eritrea. Dan ini kemudian para sahabat sudah mulai keluar dari kota Mekah. Dan pengertian hijrah di sini bukan hanya sekedar bagaimana menyelamatkan diri. Hijrah di sini bukan hanya sekedar mencari ruang dari kehidupan yang mereka sudah mendapatkan kepahitan yang luar biasa di kampung halaman sendiri. Diembargo, disiksa, dikucilkan. Rasulullah SAW jangan pernah lupa, Rasulullah disiksa, diintimidasi. Saat sholat pernah pernah dilemparin dengan atau ditaruh, diletakkan di atas kepalanya kotoran unta, bahkan isi perut unta. Bahkan dulu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha sampai menangis-nangis meratapi kondisi ayahnya, yang tidak lain adalah Nabi kita Muhammad SAW yang berjuang di awal permulaan risalah ketika berkembangnya Islam di Mekah saat itu, dan Rasulullah berjuang selama 13 tahun tetapi tidak menemukan jalan keluar. Dan dari situlah Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jalan keluar dari dakwah ini. Rasulullah berusaha untuk berhijrah kemana? Ke kota Taif, tetapi ditolak. Berhijrah ke negeri Habasyah juga sama, tidak menemukan jalan keluar. Dan inilah yang harus menjadikan gambaran yang harus kita hadirkan kepada kita ketika kita membaca perjalanan hidup Rasulullah SAW, yang seharusnya menambah cinta kita kepada beliau adalah disebabkan karena perjuangan ini. Dan ini kalau kita kaitkan dengan awal mula terturunnya wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, dan itu perkara yang tidak pernah diinginkan sedikit pun oleh Muhammad SAW. Nabi kita tidak ingin, bahkan tidak tahu kalau dirinya akan menjadi seorang nabi. Dia tidak tahu. Oleh karenanya ketika pertama kali ketemu makhluk yang bernama Jibril alaihi salam, dahsyatnya luar biasa. Sesuatu yang asing bagi kita. Ketika kita pertama kali melihatnya pasti akan ada kekaguman, kekagetan, shock. Bapak-bapak mungkin yang belum pernah pergi ke Timur Tengah, belum pernah berumroh, belum pernah berhaji, mungkin sehari-hari ketemu teman-teman pengajian kita seperti ini aja nih, jamaah kita. Tinggi badannya sama, mirip-mirip 160, paling tinggi 170, ada yang lebih rendah lagi. Ukuran kaki kita sama, mungkin ukuran sendalnya antara 38 sampai paling mentok 40, 44, 43. Mirip gak kita? Serumpun. Hidung kita ya biasa-biasa aja, mata kita juga sama, begitu-gitu aja badan kita mirip. Berapa banyak di antara kita orang Indonesia, ini perumpamaan nih, pergi haji, pergi umroh ke tanah suci, sholat di sampingnya ada orang Mesir. Masya Allah, ini Ustaz Azhari mungkin tahu nih orang Mesir. Orang Mesir mungkin ukuran sepatunya aja bisa 46 Pak, 45. Pas kita lagi ruku, kita nggak nyadar kalau di samping kanan kita ada orang dari Mesir, gede, tinggi, gempal. Masya Allah. Pas lagi ruku kita kaget ngelihat kaki kita dibandingkan dengan kaki dia. Kaget gini.
Setelah salam kita baru nengok, oh, ya Allah, ini orang gede banget. Benar nggak Pak? Benar. Mungkin sehari-hari kita melihat sesuatu yang biasa di negeri kita, tetapi tidak pernah kita melihat. Orang seumur-umur, naudzubillah min dzalik, nggak pernah ngelihat jin. Seumur-umur digodain jin, nggak pernah ketemu makhluk namanya jin. Sekali-kalinya digodain sama jin. Waduh, ini bentuknya jin yang beneran lagi. Jeleknya minta ampun. Naudzubillah min dzalik. Luar biasa, pasti akan ada kekagetan. Apalagi yang turun ini adalah Ar-Ruhul Amin, Sayyidul Malaikah, pimpinannya malaikat. Rasulullah ketemu. Tetapi yang lebih dahsyat daripada pertemuan Rasulullah dengan Jibril adalah perkara nubuah, perkara kenabian, perkara kerasulan inilah. Ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, itulah yang berat. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah menjawab mengatakan, ma ana biqari. Saya enggak bisa menjawab. Saya enggak bisa baca. Ma ana biqari. Kemudian fadammani, kata Rasulullah, aku dipeluknya oleh Jibril. Fahazzani, ada riwayat mengatakan aku diguncangkan. Tujuannya apa? Agar Rasulullah kuat. Agar Rasulullah kuat. Gitu. Dan konklusinya apa? Setelah Rasulullah menerima wahyu ini, Rasulullah pernah mengatakan kepada istrinya Sayyidah Khadijah, mengatakan, ya Khadijah, intaha ahdun naum. Wahai Khadijah, selesai sudah waktunya istirahat. Artinya apa? Setelah itu tidak ada lagi perjalanan kehidupan di hadapan Rasulullah kecuali perjalanan yang sulit, susah, menantang, terganggu, ditindas, dicaci maki. Sampai kapan? Sampai beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, baru selesai. Kurang lebih 23 tahun beliau berdakwah, itulah perjuangan beliau, pahitnya beliau. Makanya ketika Rasulullah SAW diungkit oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah mengungkit nih, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah menemukanmu dalam kondisi yatim dan Allah lah yang mengasuhmu. Wa wajadaka ailan fa'aghna wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah menemukanmu dalam kondisi sulit, fa'aghna. Allah lah yang memberikan kamu kekayaan. Tetapi pertanyaannya, sampai Rasulullah meninggal, Rasulullah kaya enggak? Punya onta banyak? Enggak. Kenapa? Karena posisi kondisi Rasulullah SAW yang saat itu menjadi seorang Rasul itu lebih kaya daripada para raja. Dan itulah makromah, itulah kemuliaan yang didapat oleh seorang Muhammad SAW yang tidak Allah berikan kepada siapapun. Dan Rasulullah SAW adalah Nabi penutup akhir zaman, Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kemudian kemuliaan Rasulullah SAW tidak akan pernah habis sampai nanti akhir zaman. Bahkan ketika di padang mahsyar, para nabi diminta untuk bersyafaat, yang mampu bersyafaat cuma Rasulullah SAW. Nabi siapa? Adam. Nabi siapa lagi? Nuh. Nabi Ibrahim. Nabi Isa mengatakan nafsi, 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 nafsi. Terakhir Nabi Isa mengatakan idhab ila Muhammad, pergilah kepada Muhammad SAW. Inilah bagaimana kalau Rasulullah SAW kita ingat beliau ini sosok, bukan hanya kita ingat sebagai akhlaknya, tetapi ketika beliau detik-detik menjelang hijrah, hidupnya ditindas, dicaci maki. Kalau kita baca sejarah yang lebih lengkap lagi, ketika peristiwa hijrah sudah berlangsung, besok malamnya Rasulullah SAW pada hari Kamis beliau meninggalkan Mekah, keluarga Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya adalah Sayyidah Asma binti Abi Bakar, yang tidak lain adalah saudari dari Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar, ditampar sama Abu Jahal. Ditampar Pak, diintimidasi. Dan ini adalah konsekuensi kita sebagai orang-orang yang berkomitmen di jalan kebaikan, bahwasanya jalan kebaikan dan dakwah itu tidak hanya bertabur bunga.
Jangan pernah berharap ketika kita memegang agama ini maka akan ada taburan bunga di depan kita, tidak. Tetapi akan banyak fitnah, ujian, intimidasi, kesulitan. Kalau seandainya Abu Bakar saja, bukan Rasulullah, kalau seandainya Abu Bakar saja tidak menginginkan kesulitan itu, maka dia tidak akan pernah menjadi sahabat Rasulullah SAW yang paling dekat. Ketika Rasulullah berjalan mengumumkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah, orang pertama selain Mus'ab bin Umair yang datang ke Madinah adalah seorang sahabat yang bernama Abu Salamah. Siapa? Abu Salamah. Abu Salamah ini kunyah. Dia punya istri namanya Ummu Salamah. Orang asli Mekah, Abu Salamah nih. Dan beliau ini meninggalkan Mekah sebelum peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua, alias setelah Bai'atul Aqabah yang pertama. Bai'at Aqabah yang pertama beliau sudah meninggalkan. 1 tahun sebelum terjadinya peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua, sebelum rombongan para sahabat dari Mekah bergerombol pergi ke Madinah untuk berhijrah, beliau lebih awal. Dan di sini ada kisahnya. Abu Salamah ketika beliau ingin berhijrah, beliau mempersiapkan istri dan anaknya. Yang waktu itu anaknya masih kecil. Anaknya masih kecil. Ketika para sahabat, di antaranya Abu Salamah yang ingin membawa ahli keluarganya menuju kota Yasrib, seperti yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya tentang kota itu, rupanya Abu Salamah menemukan kendala, Bapak Ibu sekalian. Apa kendalanya? Para keluarga nih, keluarganya siapa? Abu Salamah tiba-tiba mencegatnya. Kalau bahasanya orang Selipi, mau kemana nih? Mau kemana? Kata Abu Salamah, saya mau pergi, meninggalkan kota Mekah, dan kalian jangan berbuat apa-apa kepada saya dan keluarga, karena saya tidak akan membahayakan kalian. Kata keluarganya Abu Salamah, lah, ente bisa pergi, tapi ini keluarga jangan dibawa pergi juga, anak anda jangan dibawa pergi. Di saat seperti itu terjadilah tarik menarik, perebutan anak dari Abu Salamah, yang pada akhirnya Abu Salamah dan Ummu Salamah yang sudah beriman kepada Rasulullah SAW ini memutuskan untuk berpisah sementara waktu. Abu Salamah pergi berhijrah ke Yasrib, sementara Ummu Salamah berdiam di Mekah dengan anak kecilnya tersebut, yang kemudian pada suatu saat nanti kita akan mendengar bagaimana putra dari Ummu Salamah ini sering dibawa kalau bertemu dengan Rasulullah. Abu Salamah di Madinah kalau ketemu dengan Rasulullah ini dibawa anak kecil. Dan ini pelajaran buat kita, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kita kalau datang ke rumah ulama, datang ke rumah guru, datang ke rumah orang soleh, bertamu, bawa anak-anak kita. Seperti ini nih, anak-anak muda, bawa. Majelis taklim, ajak. Karena bisa jadi itu adalah salah satu di antara pintu keberkahan yang Allah turunkan kepada anak-anak kita. Kalau kita kadang sebagai orang tua kadang suka ngedumel. Orang tua kadang suka ngedumel. Doain anak kadang udah mepet-mepet, giliran tuh anak mau nyari kerjaan baru kita doa-doa sama Allah. Padahal kemarin kita udah nyumpah-nyumpahin dia, udah ngata-ngatain, udah doain yang kagak baik. Kadang orang tua ketika ngurus anak tuh ada ngeluhnya, ada ngedumelnya, ada keselnya, dan itu kadang menutup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita membawa anak kita datang ke rumah guru kita, ke majelis taklim, majelis ilmu, acara-acara kebaikan, kita kadang datang rapat, ada rapat masjid, ada rapat majelis taklim, ada rapat apa, baik, itu majelis baik. Majelis khatmul Quran, kita ajak nih anak kita. Ini kadang kita udah ngajak anak dengan tujuan tadi nih seperti yang disampaikan oleh Ustadz Atik. Kita ikut, teman kita ngoceh. Kadang komentar, pinter banget nih dia, rapat ngajak anak biar dapat makanan nih 2. Kan gitu. Kadang banyak orang tua yang males ngajak anak, kadang apa? Takut ntar di rumah gurunya ngeberantakin makanan. Kadang bikin repot, yang ada tidur. Enggak. Itulah yang dilakukan oleh Abu Salamah.
Dan termasuk orang yang diantara mendapatkan keberkahan itu adalah Abdullah ibnu Abbas, yang ketika kecil itu sering dibawa oleh orang tuanya menghadap kepada Rasulullah SAW. Kalau ditanya, Ustadz itu berarti khusus untuk Rasulullah? Tidak. Apalagi kalau kita tahu ada seorang guru kita, seorang ulama, Ustadz, ditambah dia adalah orang soleh, akhlaknya bagus, takwanya bagus. Dan ini kita harapkan apa? Bisa jadi itulah yang membantu kucuran keberkahan dari Allah kepada anak-anak kita. Benar nggak Pak? Kita kadang sama anak kan suka ngedumel Pak, suka kesel, suka ngebatin di hati. Mampus lu, gue doain lu susah lu, rezeki lu, dagangan lu kagak laku lu. Tapi apa? Kadang kita emosi aja. Tapi setelah itu kita baru nyadar, ya Allah, anak kita jangan sampai lebih susah daripada kita. Nah, inilah kebiasaan baik dari seorang Abu Salamah. Akhirnya apa? Kembali kepada peristiwa hijrah. Abu Salamah berpisah, bahasa anak muda sekarang LDRan, berpisah dengan istrinya. Ketika istrinya di Mekah, ternyata persoalannya belum selesai. Anaknya Abu Salamah direbut dari istrinya, direbut dan diambil oleh keluarganya Abu Salamah. Sang istri sedihnya luar biasa. Ummu Salamah sedih luar biasa. Suaminya sudah pergi menuju ke Yathrib, menuju ke Madinah. Sang istri diriwayatkan setiap pagi itu selalu keluar, meninggalkan rumahnya, duduk di pinggiran kota, berharap kalau seandainya sang kekasih hati datang menjemputnya. Tapi tidak jua datang. Setahun lamanya, saat itu tidak ada kabar dari Abu Salamah. Nggak ada yang jemput, nggak ada yang nengokin. Akhirnya keluarganya Abu Salamah ini luluh hatinya. Ini contoh kisah di antara orang-orang yang berhijrah, yang mengalami tantangan, dan mereka adalah generasi-generasi pertama yang memperjuangkan Islam yang saat ini, hari ini kita nikmati Islam begitu indahnya. Masjid kita ber-AC, masjid kita menggunakan karpet, kita dengan tenangnya. Kita bisa sholat dengan waktu senggang kita. Kita sholat beribadah tidak di bawah dentuman mortir, nuklir, nggak ada suara senjata. Kita begitu nikmatnya menjalankan syariat Islam kita. Dan itu adalah hasil dari perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, di antaranya Abu Salamah. Anaknya Abu Salamah nangis terus selama 1 tahun, nangis dipisah dari ibunya. Istrinya pun menangisi suaminya. Akhirnya keluarganya Abu Salamah tidak sabar, tidak tahan, kesian. Akhirnya apa? Dikembalikan tuh anak ke ibunya. Dan akhirnya Ummu Salamah ketika itu nekat meninggalkan kampung halamannya yaitu Mekah, menuju kemana? Menuju kota yang disebut dengan kota Yathrib. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena perempuan, seorang diri, hanya ditemani oleh siapa? Ditemani oleh anak kecilnya. Tetapi karena semangat cinta yang membara, siapa? Yang dimiliki oleh Ummu Salamah untuk mengikuti jejak Islam, dan suaminya lebih dahulu meninggalkan, dia tekad meninggalkan kota Mekah dengan perbekalan seadanya. Di tengah perjalanan, beliau ketemu dengan salah satu di antara tokoh orang-orang kafir Mekah, yang mungkin waktu itu diriwayatkan disebutkan hatinya tidak seburuk Abu Jahal dan kawan-kawannya, yaitu Utsman bin Thalhah. Utsman bin Thalhah bertanya, karena di Mekah itu asing Pak, di Arab itu nggak mungkin perempuan itu keluar sendirian meskipun dia jahiliyah. Ditanya, mau kemana? Anda ini mau kemana? Saya mau pergi menyusul suami saya di Yathrib yang bernama Abu Salamah. Dengan ringan hatinya, Utsman bin Thalhah mengantarkan Ummu Salamah dengan anaknya ini. Diantarkanlah sampai di perbatasan kota Madinah. Dan saat itu falamma nadhara ila Quba, sampai kemudian mereka sampai di pinggiran Madinah, dan terlihatlah kota yang penuh dengan pohon-pohon kurma yang disebut dengan Quba. Utsman bin Thalhah mengatakan, zaujuki fi hadhil qaryah, suamimu itu ada di kampung tersebut.
fadkhuliha ala barakatillah, masuklah dengan berkah Allah. Ini karena orang-orang jahiliyah pun mengucapkan kalimat Allah, mengucapkan Pak. Dan saat itu Utsman bin Thalhah kembali lagi ke Mekah dan tidak mengisahkan berita ini kecuali setelah mereka semua masuk Islam. Dan ini peristiwa pertama. Peristiwa yang lain yang dialami oleh para sahabat ketika mereka berhijrah adalah seorang pemuda yang memiliki darah Eropa yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini seperti yang kita ketahui, dia masuk Islam di kota Mekah. Datang seperti sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari Persia, Ar-Rumi ini dari Romawi. Masuk Suhaib, masuk ke Mekah dulu ketika masa-masa 13 tahun Rasul berdakwah. Di sela-sela itu dia masuk Islam. Ketika para sahabat semuanya perlahan-lahan satu persatu meninggalkan Mekah, tiba saatnya Suhaib berencana untuk meninggalkan Mekah. Tetapi sama, bahkan disebutkan dalam riwayat Sirah An-Nabawiyah, tidak ada orang yang pergi meninggalkan Mekah untuk berhijrah kecuali melakukannya dengan diam-diam, dan itu tidak dilakukan oleh satu orang saja. Artinya apa? Semua orang pergi berhijrah diam-diam, di waktu malam, kadang satu-satu, ntar janjian, begitu ya. Itu semua orang melakukan secara diam-diam, kecuali satu orang. Siapa? Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab satu-satunya Muslim Mekah yang berani keluar dari Mekah dengan menunggang kuda dan di siang hari sambil menenteng pedangnya, dengan mengatakan apa? Seperti yang dia katakan ketika dia dulu mengumumkan Islamnya. Umar mengatakan, siapa yang istrinya pengen jadi janda, anaknya pengen jadi yatim, maju ke sini. Ketahuilah bahwasanya Umar akan pergi menuju ke Yathrib untuk menyusul dan berdakwah bersama sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Waduh Pak, ini makanya Islamnya Umar ini dibandingkan dengan Islamnya sahabat lain ini luar biasa Pak. Kalau Abu Bakar As-Siddiq masih bisa diintimidasi. Abu Bakar As-Siddiq keluarganya ada yang digamparin, ditampar sama Abu Jahal. Tapi kalau Umar ibn Khattab, jangan coba-coba, nyolek adiknya aja. Oh itu yang nongol bukan tangan, pedang Pak. Umar ibn Khattab. Tetapi Suhaib Ar-Rumi, seorang pemuda yang tinggal di Mekah, ketika masuk Islam beliau berdagang, membiayai hidupnya. Ketika ingin pergi meninggalkan Mekah, ditahan Pak. Ditahan di pos perbatasan itu, ditahan. Dan orang-orang kafir Quraisy mengatakan, wahai anak muda, dulu Anda datang ke negeri kami tidak membawa apa-apa. Anda tinggal bersama Muhammad, Anda berdagang, Anda memiliki harta. Sekarang Anda ingin meninggalkan kami begitu saja, tidak bisa. Apa kata Suhaib Ar-Rumi? Seakan-akan Suhaib ini paham apa yang diinginkan oleh preman-preman Quraisy nih. Kata Suhaib mengatakan, oh saya tahu maksud Anda. Kalau yang Anda maksud itu adalah harta saya, perniagaan saya, ambil semua. Ambil semua. Silahkan. Tetapi dengan syarat, biarkan diriku keluar dari kota ini tanpa ada apapun. Karena saya akan pergi meninggalkan kota ini, menuju satu kota yang ditunjuk oleh Muhammad SAW. Bayangin Pak. Ini kalau tadi keluarga yang dikorbankan Pak, kalau ini harta Pak. Suhaib Ar-Rumi sampai tidak memiliki harta apapun. Dia tinggalkan hartanya itu direbut oleh siapa? Oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia tidak memikirkan itu. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Laki-laki, orang-orang, kaum yang tidak pernah takut gentar kalau agamanya diduakan. Dia akan menanggalkan itu selagi agamanya akan konsis, akan ada, akan hadir tanpa diduakan. Ketika ia menjadikan itu pilihan yang terberat, maka agamalah yang dijaga
dan dunia yang dilepas. Bayangin Pak, Suhaib Ar-Rumi akhirnya pergi meninggalkan begitu saja, hartanya ditinggalkan. Kemudian ini peristiwa yang kedua di antara peristiwa-peristiwa yang sangat masyhur ceritanya. Ada kisah yang ketiga, dan ini melibatkan Umar ibn Khattab. Saat itu Umar pergi berhijrah itu bareng perginya, keluar bersama dua orang pemuda yang bernama Ayyash bin Abi Rabi'ah dan yang ketiga Hisham bin Al-As bin Wa'il. Sebenarnya Ayyash sama Hisham dan Abu Jahal, ingat ya Pak, Ayyash, Hisham bin Al-As sama Abu Jahal ini saudara seibu, bukan saudara sebapak. Jadi ada perempuan menikah dengan suaminya cerai atau meninggal, nikah dengan laki-laki dan dapat anak, dan anaknya ini berbeda. Ini Ayyash dengan Abu Jahal, Amr bin Hisham dan Hisham bin Al-As. Tetapi saat itu yang sudah masuk Islam itu dua, Ayyash dengan Hisham bin Al-As. Ini Hisham dan Ayyash ini tahu mereka tidak akan bisa selamat meninggalkan Mekah kalau mau berhijrah ke Madinah kecuali ikut dengan rombongannya Umar bin Al-Khattab. Ikutlah dia. Tetapi ketika mendengar berita berangkatnya Ayyash dan Hisham ini, saudara seibunya mereka yaitu Abu Jahal tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam. Dilepaslah mereka, dibiarkan. Tetapi sekitar beberapa hari setelah tibanya mereka di Madinah, diriwayatkan Abu Jahal ini datang membawa salah seorang saudara seibunya yang lain yang bernama Al-Harits. Al-Harits datang bersama Abu Jahal ke pinggiran kota Madinah. Saat itu para sahabat udah takut, wah dikejar kita. Tapi kata Abu Jahal, tenang, saya kesini nggak buat ngapa-ngapain. Tapi saya cuma minta satu, untuk bertemu dengan saudara kandung saya, dengan saudara seibu saya yang bernama siapa? Ayyash. Panggil dia, saya mau bicara doang. Saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak bawa senjata, saya nggak bawa ngapain, saya nggak ada niat jahat. Akhirnya dipanggil lah siapa? Ayyash. Apa yang diberitakan Pak? Wahai Ayyash, pulanglah wahai adikku. Bahasanya begitu. Pulang ke Mekah. Ibu kita udah beberapa hari ini gak makan. Bahkan dia sendiri yang mengatakan tidak akan mau menyisir rambutnya. Dan rambutnya ketika kami berangkat menuju ke Madinah ini, ke kota Yathrib ini, rambutnya sudah mulai dipenuhi dengan kutu. Waduh, bahasa dulu nih Pak. Disebutkan nih, berkutuan rambutnya. Dikatakan cuma untuk merayu siapa? Merayu Ayyash, sahabat Ayyash ini, supaya dia kembali, nggak usah ikut agamanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirayu oleh siapa? Dirayu oleh Abu Jahal dan saudaranya Al-Harits. Ayo Ayyash, kasihan ibu kamu, kasihan ibu kita. Udah berapa hari nggak makan, rambutnya dipenuhi dengan kutu. Saat itu Ayyash sempat goyang hatinya. Tetapi Sayyidina Umar ibn Khattab saat itu mengatakan, wahai Ayyash. Saat itu Umar mengatakan, innahu wallahi in yuridukal qaumu illa liyuftinuka an dinika fahdharhum. Itu orang Abu Jahal dan teman-temannya cuma pengen menghancurkan niatmu, ingin mengganggu kamu supaya kamu tidak jadi hijrah ke Yathrib. Fa wallahi law adza ummukal qummal lam tashatat. Demi Allah, kalaupun ibumu itu ada kutuan di rambutnya, pasti nyisir. Nggak pakai nunggu ente pulang, pasti nyisir. Masa siapa yang kuat sih rambutnya ada kutunya? Nggak betah lah, pasti nyisir. Walau qad ishtadda 'alaiha harru Makkah lastadhallat. Dan kalaupun ibumu itu tetap kekeh, nggak mau makan, bahkan dalam riwayat ditambahkan, selain ibunya nggak mau makan, dia ngapain? Dia duduk di bawah terik panasnya matahari. Kata Sayyidina Umar, kalaupun dia kepanasan juga ntar pasti ngadem, pindah. Siapa yang kuat sih sama panasnya Mekah, kan gitu bahasanya. Fa aba Ayyash illal khuruja ma'ahuma liyaburra qasama ummah. Tetapi Ayyash ini tergoda
Orang Arab Pak, orang Arab, kalau kita punya alasan dan alasan kita itu adalah ibu, pasti bapak akan diperbolehkan. Ini saya cerita Pak dulu, ketika masa-masa saya lagi belajar di Mekah, waktu saya masih mondok di sana, saya masih belajar, saya lagi naik mobil nih, kebetulan saya sempat punya mobil di sana. Umi saya lagi umroh, umi saya lagi datang umroh. Suatu malam saya ajak umi saya main ke kontrakan saya, karena kita kan kontrak mahasiswa. Saya waktu itu sudah bawa keluarga. Saya jemput umi saya dari salah satu hotel di kota Mekah. Ini sekedar cerita aja bagaimana orang Arab itu akan luluh tunduk dengan satu kalimat, yaitu ummi, ibu, bunda. Itu orang Arab pasti akan tunduk. Mereka hatinya akan cepat tersentuh. Ketika itu ibu saya sudah masuk di dalam mobil. Kalau di Arab Saudi kan setirnya sebelah kiri. Ibu saya duduk di belakang saya, berarti di belakang pengemudi. Waktu itu kita lagi parkir Pak di pinggir jalan. Emang waktu itu ada aturan nggak boleh parkir di pinggir jalan. Tapi saya cuma nunggu 2 orang yang belum datang. Abang kandung saya sama saya punya bibi. Karena bibi saya udah tua, jalannya pelan, harus nunggu. Tetapi yang waktu itu saya kaget adalah tiba-tiba datang seorang polisi polisi lalu lintas, datang menghampiri mobil saya dan dia gebrak jendela mobil saya pas lempengan ibu saya duduk. Saya waktu itu termakan emosi karena saya nggak merasa nyaman, nggak nerima kalau polisi ini dengan seenaknya memukul jendela mobil saya. Bukan karena jendela mobilnya, tetapi karena pas duduk orang tua saya, ibu saya. Mungkin kalau dia pukul jendela saya, mungkin saya masih bisa nerima. Tetapi yang saya bikin tidak terima itu adalah ibu saya kagetnya luar biasa, sampai ketakutan, dan saya turun waktu itu dan saya lepas kontrol. Baru kali itu saya berani berkonfrontasi Pak, hidung ketemu hidung sama pesawat polisi, meskipun saya kagak mancung. Ngadep Pak, saya protes, saya tunjuk polisi. Karena saya mahasiswa, saya bisa bahasa Arab, saya katakan apa? Saya tidak terima dengan perilaku Anda. Tapi rupanya ini polisi Arab dablek Pak. Bukannya dia dengar keluhan saya, dia ambil buku tilangan, dia tulis tilangan, dia kasih ke saya. Karena saya lagi emosi, saya ambil kertas tilang, saya sobek-sobek di depan dia, saya bilang, saya nggak bakal memaafkan Anda sebelum Anda meminta maaf kepada ibu saya. Baru Pak, itu dia punya mata baru ngeliat ke saya. Apa urusan saya dengan ibu Anda? Saya jelaskan Pak. Tadi ente mukul mobil saya di jendela tempat duduk ibu saya. Diem Pak dia. Dia datang ke mobil saya, dia buka jendela, dia bilang, "Ummi, ma'alish." Kalau bahasa orang Saudi itu ma'alish artinya apa? Maaf. Samihna sambil begini-gini, samihna. Dia ambil salinan tuh tadi apa? Tilang kan ada 2 salinan. Yang kuning dikasih ke saya, yang putih kan mesti buat dia. Dia ambil tuh apa? Tilangan yang ada di dia ambil, dia sobek. Kemudian dia bilang, minta maaf saya. Maafin saya nggak tahu kalau ada ibu ente. Itu orang Arab. Dan ini sama peristiwanya. Aisyah akhirnya percaya dengan omongan saudara seibunya. Tetapi Abu Jahal tetap Abu Jahal. Orang kafir tetap orang kafir. Orang dengki tetap dengki. Ternyata ketika di perjalanan itu sebelum berangkat, Sayyidina Umar mengatakan, "Amma idza fa'alta ma fa'alta fakhudh naqati hadhihi." Kalaupun engkau tetap mau berangkat kembali ke Mekah, kata Sayyidina Umar, jangan engkau punya unta. Pakailah unta saya ini. Fa innaha naqatun najibatun zalul. Unta saya ini unta yang cerdas. Falzam dhahraha. Jangan pernah turun dari punuknya unta saya ini. Fa in rabaka minal qaumi riba fanju 'alaiha. Karena untaku ini cerdas, dia akan tahu ketika ada orang yang berniat jahat, maka untaku ini akan cepat berlarinya. Di kalangan hewan itu kan ada hewan yang cerdas Pak ya? Ada nggak? Kambing, ada juga kambing cerdas. Anjing, ada nggak anjing cerdas? Ada. Anjing-anjing pinter yang brilian. Kucing pun ada, betul nggak? Onta pun sama Pak. Akhirnya ketika mereka berangkat,
masing-masing dengan ontanya masing-masing. Tetapi di tengah perjalanan ketika mendekati kota Mekah, Abu Jahal pura-pura berdusta. Dia mengatakan kepada Ayyash, "Wahai Ayyash, ontaku kelelahan, nggak mau jalan, dia capek." Padahal direkayasa. Akhirnya apa? Kalau boleh izin, bolehlah kita naik ontamu bareng-bareng nih, bertiga. Ontamu ini kuat. Yang onta yang keduanya kita ikat aja, nanti ngikut di belakang. Ayyash pun ikut, Pak. Caranya bagaimana? Abu Jahal bisa naik ke atas ontanya Ayyash. Mau nggak mau kan berhenti dulu. Ketika berhenti itulah Ayyash turun. Dia turun dari apa? Turun dari ontanya Umar yang dipinjamkan itu. Akhirnya apa? Disitulah dia diringkus, ditangkap, kemudian diikat oleh Abu Jahal. Apa yang dilakukan? Sampailah pulang mereka ke Mekah, dan kemudian Abu Jahal berteriak kepada penduduk Mekah, "Saya berhasil menangkap dan memulangkan orang-orang Muslim." Padahal saudara si ibunya, Pak, dia khianati di situ. Dan ini Abu Jahal. Abu Jahal itu sebutan orang-orang Muslim kepada dia. Padahal teman-temannya memanggil dia siapa? Abul Hakam. Dan ini kisahnya berlanjut sampai kemudian para sahabat rata-rata kemudian sudah mulai memasuki kota Mekah, dan Rasulullah adalah orang terakhir yang berangkat berhijrah menuju kota Yathrib. Dan ini pelajaran, pesan bahwasanya Rasulullah itu tidak egois, Pak. Kalau Rasulullah SAW beliau memikirkan dirinya sendiri, kira-kira mungkin nggak kalau beliau berangkat hijrah duluan? Sangat mungkin, betul nggak? Sangat mungkin. Tetapi Rasulullah bahkan waktu itu mengatakan kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana beliau mengatakan, ala rislika ya Abu Bakar, tenang dulu wahai Abu Bakar, fa inni arju an yu'zana li, saya berharap kalau Allah itu mengizinkan aku untuk berhijrah ke Madinah. Dan kemudian Rasulullah SAW waktu itu dikisahkan beliau meminjam, berhutang kepada siapa? Berhutang kepada Sayyidina Abu Bakar dengan hewan satu tunggangan. Waktu itu Abu Bakar Siddiq saking gembiranya ketika diajak untuk berhijrah, dan Rasulullah berniat dan mengutarakan niatnya untuk apa? Untuk meminjam satu hewan tunggangannya itu. Rasulullah SAW mendapatkan jawaban dari Abu Bakar dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, nggak usah ngutang, gratis. Itu dari saya." Tetapi Rasulullah mengatakan, "Tidak wahai Abu Bakar. Pilihanmu cuma dua. Engkau pinjamkan itu hewan tunggangan dan aku berhutang dan kita akan berangkat, atau engkau menolak dan kita nggak akan jadi berangkat dan saya tidak akan menjadikanmu sebagai sahabat perjalanan ini." Tetapi kemudian akhirnya Abu Bakar mengatakan, "Baiklah, akan aku pinjamkan hewan tunggangan itu." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika detik-detik perjalanan Rasulullah SAW yang berniat untuk meninggalkan Mekah untuk berhijrah, rupanya kabar dan berita ini sudah sampai kepada telinga-telinga siapa? Telinga-telinga para pembesar Quraisy. Mereka sudah mulai memikirkan bagaimana caranya untuk mencegah Muhammad SAW yang ingin meninggalkan kota Mekah ini. Dan nanti kita akan bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang apa yang mereka lakukan ketika mereka memanggil pimpinan para suku, kecuali suku Abdi Manaf. Suku Abdi Manaf ini adalah kakeknya Rasulullah SAW, tidak diundang. Semua suku diundang, dan mereka berkumpul di parlemen Mekah, bahasanya begitu. Parlemen, kalau kita kan parlemen di mana? Sini nih, di Senayan. Dulu ada nama parlemen orang Quraisy, yaitu namanya Darun Nadwah. Dan itu bukan nama kita yang menyebutkan, mereka sendiri mengatakan Darun Nadwah itu kayak semacam tempat, kalau bahasa kita itu rumah joglo lah gitu, pendopo. Dan itu akan selalu didatangi oleh para pembesar Quraisy yang memiliki banyak suku.
dan mereka berkumpul di situ untuk membahas bagaimana dinamika perkembangan saat itu ketika mereka telah mendengar bahwasanya Muhammad akan pergi meninggalkan Mekah ini. Karena tujuannya satu, bagaimana mereka bisa mengakhiri perjalanan hidup seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dan insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, dan ini cukup menarik. Kenapa? Karena mereka mengumpulkan seluruh pimpinan dan saat itu didatangi atau diikuti oleh iblis yang datang dengan bentuk rupa manusia yang berpura-pura menjadi seorang penasehat yang sangat tulus. Dan inilah nanti yang akan kita pelajari di minggu yang akan datang, bagaimana Rasulullah SAW sangat menjadi target untuk dihabisi hidupnya. Dan mereka juga nggak tahu sebabnya kenapa. Karena mereka tidak ingin bahwasanya Muhammad itu merebut pengaruh dan kuasanya dari tangan mereka. Dan kemudian nanti akan banyak pendapat-pendapat, dan ini cukup menarik bagaimana mereka para pembesar tanpa sadar mereka dihadiri parlemennya itu oleh seorang iblis yang datang dalam bentuk seorang orang tua dengan pakaian yang lusuh dan memberikan pendapat-pendapatnya agar terus bisa memerangi para penyeru kebaikan, yaitu Muhammad SAW. InsyaAllah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan kita, dan semua keturunan kita, putra-putri kita dan keluarga kita jadikan keturunan yang soleh dan solehah. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.